Selamat pagi, Samansi. Apa kabar, Ivana? Selamat pagi Pak Guru, puji Tuhan baik Pak Guru. Oke, kita tunggu sedikit ya. Hari Rabu kah? Sekarang. Oke, berapa yang bergabung? Coba kita lihat yang sudah bergabung. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pagi ini, Pak Guru meminta Julio untuk berdoa. Julio bisa dengar Pak Guru punya suara? Julio berdoa ya? Iya Pak Guru. Iya. Sekarang Iya. teman-teman, marilah kita satu dalam doa sebelum mulai pelajaran PKN. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami dalam kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal hingga kekal. Tuhan, pada saat ini kami hendak melaksanakan pelajaran PKN, kiranya Engkau memberkati kami dengan roh akal hikmat, akal budi, dan kepintaran Tuhan. Dan berkatilah guru kami yang akan membimbing kami dalam pelajaran ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, puji Tuhan. Terima kasih kepada Julio yang telah memimpin kita dalam doa. Kiranya Tuhan memberkati. Oke, coba di kamera apa lagi boleh. Oke, aku sudah sampaikan pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN, sehingga kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, Pak Guru sampaikan selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PKN. Dan itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, kita akan belajar. Hari ini Pak Guru, tugas yang Pak Guru pernah kirimkan anak-anak yang belum mengerjakan, tapi Pak Guru yakin kalau semua A dengan B semua sudah mengerjakan karena Pak Guru tahu persis ya. Jadi terima kasih sudah anak-anak yang tidak ya bosan-bosan untuk mengerjakan tugas, dan tapi itu juga bantu kalian penilai ya. Tidak seperti semester ganjil yang kita lalui. Oke, pembelajaran kita hari ini tidak membuang waktu. Kita akan belajar tentang ya bab 5 ya, halaman tidak salah halaman 119 atau 18 itu. Nah, kalian sudah punya buku paket silakan buka di halaman 119 ya, dan yang tidak punya buku paket bisa lihat di slide materi nanti Pak Guru kan tampilkan sini. 19 tidak salah. Anak-anak ada yang sudah dapat? Halaman berapa Pak Guru? Halaman 119. Baik Pak Guru. Oke. Tentang apa itu ada yang sudah dapat? Coba satu orang bacakan halaman 119. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini adalah tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Coba kita tunggu sedikit untuk slide materinya. Keberagaman masyarakat Indonesia. Kalian sudah lihat, kalian sudah terima rapot? Anak-anak sudah terima rapot? Atau ada yang belum?
Kalian sudah nilai, kalian punya nilai? Sudah Pak. Ih, tidak mau tampil ini, coba. Kenapa ini? Oke, pembelajaran kita bab 5 ya. Coba. Coba kita tunggu sedikit slide materinya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, Pak Guru sudah materi tidak jauh beda ya. Bab 4 kita sudah belajar tentang persatuan ya, persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Tetapi bab 5 kita akan belajar tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bagaimana keberagaman yang dimaksud? Pak Guru pernah sampaikan, anak-anak juga pernah dengar keberagaman dari seperti apa sih ya keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak ada yang masih ingat keberagaman? Anak-anak ada bisa masih ingat? Ada yang masih ingat materi-materi yang Pak Guru pernah kasih? Keberagaman seperti apa? Jadi Pak Guru berharap kalau bisa materi dan nanti Pak Guru kasih kalian bisa baca ya, atau supaya ya seketika Pak Guru bisa tanya supaya anak-anak bisa menjawab. Jadi keberagaman itu kan perbedaan kan di sini hanya harmoni dengan persatuan. Jadi persatuan kan bab kita sudah belajar ya, persatuan dalam keberagaman, persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dan bab 5 kita belajar tentang harmoni ya, harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi bagaimana yang dimaksud dengan harmoni? Pak Guru pernah menjelaskan ya, harmoni apa? Keberagaman masyarakat Indonesia terdiri dari budaya, suku, agama, ras ya, dan pulau ya, itu pernah Pak Guru menjelaskan. Dan yang di sini yang kita bicarakan adalah harmoni. Harmoni bagaimana supaya kehidupan kita umat beragama ya, atau kehidupan kita masyarakat Indonesia, yang cara bagaimana supaya kita bisa kita bisa mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa yang majemuk dan multikultural ya. Yeah. Sehingga nanti kita akan melihat. Tetapi yang tujuan sebelum kita melihat di sana, tujuan pembelajaran kita pagi ini adalah kalian menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oke, sekali lagi Pak Guru mengulangi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian menjelaskan makna harmoni dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Sehingga yang membicarakan kita kembali kepada materi. Yang bicarakan sini harmoni adalah kata lain itu hasrat ya, hasrat kita dengan sesama. Iya. Kita dengan sesama ya, kita dengan sesama. Iya. Hasrat itu hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama, saudara-saudara kita yang berbeda pulau ya, berbeda daerah, berbeda suku, berbeda tradisi ya, berbeda adat istiadat dan lain sebagainya. Sehingga namanya kita sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai masyarakat yang majemuk dan multikultural. Multi berarti lebih dari satu ya, dan kultur itu budaya. Istilah multikultur berarti banyak budaya, sehingga kita kategori di situ, kita masyarakat Indonesia. Kurang lebih ya, Pak Guru pernah sampaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki 18.000 buah pulau ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan di dalamnya 300 sampai 366 suku ya. Itu juga dari Sabang sampai Merauke. Ya, itu suku. Sedangkan yang penduduk hingga sampai sekarang sudah 250 ya. 50 juta. Iya. Sehingga jumlah yang dimaksud, jumlah dari pulau, dari suku, dan dari penduduk tersebar di seluruh tanah air atau seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dan di dalamnya kita akan melihat saudara-saudara kita yang namanya kita akan melihat ada perbedaan agama ya.
Pak Guru sudah menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia dari sisi agama ya, sosial budaya, Pak Guru pernah kasih. Sehingga namanya kita sebagai warga negara, kita perlu membangun kesadaran harmoni. Kesadaran harmoni ini yang sangat penting supaya kita menghindari konflik-konflik horizontal yang muncul di kalangan kita ya. Kita dengan kita, baik kita dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita, berbeda budaya dengan kita, apalagi berbeda daerah dengan kita, sehingga namanya perlu membangun harmoni, hubungan yang baik dengan siapa saja. Tidak perlu jauh-jauh. Yang pertama mulai dari dari kita dari kelas 9A ya. Kelas 9A lalu ke kelas 9B, kelas C, D dan E hingga dan seterusnya. Dan Bapak Ibu guru ya. Dan selanjutnya kepada kita punya tetangga yang ada. Ya, kita punya teman-teman gereja, kita punya teman-teman yang ada di anak-anak pondok ya, itu teman-teman muslim. Ya. Dan lain sebagainya. Sehingga tanpa pandang bulu ya. Sehingga itulah kita lakukan halal ini, kita melakukan halal ini, maka akan terwujud ya. Akan terwujud kehidupan masyarakat Indonesia yang aman dan tentram ya. Dan mewujudkan cita-cita nasional atau mewujudkan tujuan nasional. Iya. Itu yang dimaksud dengan harmoni. Sehingga namanya kita sebagai generasi perlu kita perlu menerapkan harmoni. Kesadaran membangun harmoni. Jadi materi saudara di anak-anak nanti secara garis besar kita akan melihat ada ya tanggung jawab kita, generasi kita sekarang, kita bisa melupakan budaya ya. Kita punya budaya, sosial budaya. Dalam artian bahasa daerah semua bisa lupakan. Dan fakta juga di negara kita, di Indonesia banyak budaya asing yang masuk di negara kita dan sudah punah ya. Kita punya bahasa lokal daerah dan lagu-lagu hingga sampai dengan kita punya budaya-budaya ya, atau tarian-tarian. Sehingga Pak Guru sampaikan kepada anak-anak bahwa ketika anak-anak kalau bila tidak tahu bahasa daerah ya, sampaikan ke orang tua, saya punya bahasa daerah yang sebenarnya itu mana, sebab bahasa Indonesia merupakan itu bahasa nasional ya. Iya. Dan bahasa Inggris memang itu bahasa internasional ya, dan itu wajib kita iya. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang wajib, sehingga anak-anak kita sebagai generasi ya, kita perlu namanya mempertahankan kita punya bahasa ya, bahasa lokal. Itu sangat penting. Tidak boleh kita sekali-kali tidak boleh melupakan kita punya bahasa daerah. Bila kita tidak tahu, sampaikan kepada orang tua supaya mereka bisa mengajarkan kepada kita. Oke, yang berikut adalah kita akan melihat ada beberapa bagian penting ya. Di sini ada jadi keberagaman itu kata lain kan anak-anak bisa lihat di saudara di buku paket ya, itu keselarasan atau keserasian. Selaras dengan serasi, pemerataan ya, harmoni. Iya. Kita terapkan keselarasan atau keserasian ini dalam apa? Dalam masyarakat yang kehidupan yang keberagaman ya, bermacam-macam atau berbeda. Ya, sehingga kita bisa wujudkan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Bhinneka Tunggal Ika berbeda tetapi tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke ya. Lagu nasional ya. Dari Sabang sampai Merauke, terus apalagi ada berupa lagu. Jadi dari Sabang sampai Merauke semua yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah itu merupakan yang dimiliki dan di dalamnya kita akan terdapat ya budaya, agama, sosial budaya itu merupakan ya, dan itu merupakan keunikan yang dimiliki oleh hanya bangsa Indonesia. Dan itu kita sebagai generasi sekarang kita perlu dijaga ya, dijaga dan dilestarikan bagi kekayaan alam yang dimiliki oleh tiap masyarakat atau tiap pulau maupun bahasa atau budaya. Kita punya tradisi-tradisi atau misalnya ya tari-tarian yang lain sebagainya. Oke. Yang dimaksud dengan tadi Pak Guru di sini 300 sampai 366 suku ya yang tersebar di seluruh tanah air. Ya, sehingga tanggung jawab kita perlu dijaga dan dilestarikan. Yang berikut
keberagaman ekonomi ya. Di sini yang berbicara keberagaman ekonomi, kita akan melihat ada masyarakat Indonesia, ada yang kehidupannya mereka usaha di bidang apa, jasa ya, dan itu di kota. Sedangkan yang di bagian peternakan, mereka yang tuh bercocok tanam, sehingga mereka sebagian besar di pedesaan. Perbedaan antara kehidupan masyarakat ekonomi itu ada perbedaan ya, baik yang hidup di kota dengan hidup di pedesaan. Iya. Jadi yang bicarakan sini adalah masyarakat Indonesia jumlah penduduk ya 250 juta penduduk ya, sehingga tersebar di 18.000 buah pulau dari Sabang sampai Merauke. Dan di dalamnya kita akan melihat biasanya kalau masyarakat pedesaan mereka mengelola dengan mereka harus tebang pohon dengan kapak, lalu mereka menanam atau mereka memelihara ternak, baik itu apa, kambing, sapi, dan ternak apa saja. Ya, mereka memelihara ya, pelihara ternak di pedesaan. Dan mereka mengerjakan berkebun ya, baik itu berupa mereka punya tanah maupun orang lain, mereka mengerjakan itu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, ekonomi dalam keluarga mereka. Ini keberagaman ekonomi ya. Dan ada yang misalnya di usaha di bagian apa, untuk apa, pelihara ternak, kelinci, ayam, atau kambing, atau sapi, atau kerbau, dan lain sebagainya. Itu masyarakat pedesaan. Atau mereka yang untuk menanam ya, tanam apa saja, mungkin padi atau apa saja. Itu perbedaan kehidupan masyarakat di pedesaan ya. Dan mereka harus babat pohon ya, tebang pohon dengan kapak atau sensor ya. Tapi kalau di kota, mereka tuh punya kehidupan masyarakat, mereka punya ya, punya individual ya, dan rasional. Mereka bisa mengelola hal-hal yang kecil, mereka bisa diolah lah, bisa jadikan uang begitu. Itu kehidupan perbedaan masyarakat, keberagaman ekonomi ya. Dan Anda pernah lihat juga di toko tuh sudah milik orang, sudah punya usaha warung, usaha apa, mall atau kafe dan lain sebagainya. Ini keberagaman ya. Dan ada juga yang pernah lihat di usaha di bidang apa saja, keberagaman ekonomi ya. Iya. Dan mereka punya berpikir, masyarakat kota itu mereka punya pemikiran individualis ya, jadi tidak bisa melihat orang lain. Tapi masyarakat kampung itu mereka punya tujuan yang hidup yang sama, nasib yang sama, sehingga mereka tuh ada bersatu ya, ada kelompok-kelompok. Oke, yang berikut adalah kita akan melihat tentang keberagaman gender. Yang berbicarakan gender di sini adalah atribut ya. Yang berbicarakan di sini WHO. Yang berbicarakan di sini adalah atribut, yang mana yang layak bagi pria dan wanita. Ya, sehingga kita yang pernah belajar ya nilai dan norma, etika, moral, ya, belajar PKN dan agama, sehingga kita bisa melihat mana yang layak untuk dipakai oleh apa, kaum laki-laki, dan mana yang untuk dipakai oleh kaum wanita. Tidak boleh kita ya samakan ya, ini nilai moral kita ya, sehingga ini yang perlu kita dijaga. Dan yang berbicarakan sini adalah keberagaman gender pada masyarakat, sehingga berikan kebebasan seluas-luasnya kepada bangsa perempuan untuk mereka bisa sekolah, mereka bisa, ini dari hak ya, itu hak. Berikan kebebasan seluas-luasnya kepada bangsa perempuan atau putri-putri Indonesia untuk mereka bisa sekolah, bisa berpendidikan, mereka bisa apa, sehingga mereka juga bisa memimpin bangsa dan negara ini. Dan sejarah mencatat bahwa kemerdekaan Indonesia selama 75 tahun di bangsa ini dipimpin oleh apa, perempuan, yaitu Soekarno Putri yang Megawati. Dan sekarang perempuan bisa jadi menteri, bisa bawa Garuda, bisa jadi pilot, bisa jadi apa saja di bidang apa saja. Sekarang perempuan bisa jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, wali kota, bisa kok. Jadi kaum laki-laki wajib menghormati hak dasar hidup bangsa perempuan ya, dan berikan kebebasan kepada kaum wanita. Tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh menganggap bahwa perempuan itu pemikiran sempit, mereka tidak apa,
dan menganggap mereka itu tidak usah halang, itu hal yang kurang baik. Sehingga tanggung jawab kita, moral kita, kaum pria terhadap untuk menghormati hak dasar hidup bangsa perempuan itu kita perlu ditingkatkan. Oke, mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Tidak ada Pak Guru. Oke, Tidak ada, kalau Pak. tidak ada, kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Hari ini tidak ada tugas ya. Tugas yang Pak Guru pernah kirimkan, Pak Guru berharap anak-anak kerjakan. Tanggal 3 ya. Oke. Pak Guru kan absen di sini. Yang tidak hadir siapa-siapa ya? Kayaknya yang tidak hadir 3 orang ya. Iya, 3 orang ini kayaknya. Ada 4 orang Guru. Ya. 4 orang yang sudah hadir. Guru izin Pak Guru. Oh, siapa-siapa? Coba sebut nama mereka itu. Ada Atas- Vifel Mambaya. Siapa? Vifel Mambaya Pak Guru. VFL Mambaya. Terus Terus Kesia Sinaga. Kesia. Terus Filogonius Palobo. Filogonius. Terus Julius Yesus. Kemaniran Pak Guru. Julius. Oh, 4 yang izin ya. Iya Pak Guru. Oke. Berarti yang lain sudah hadir ya. Amanda kan sudah pindah. Jadi dia daftar kan 34, tapi Amanda sudah pindah sehingga yang hadir 29 ya. Dan yang izin 4 dan yang lain semua sudah hadir. Saya sampaikan terima kasih banyak untuk kekompakan kalian. Dan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini dan Pak Guru akan memimpin doa. Anak-anak tutup lipas tangan dan tutup mata dan kita akan mengakhiri. Berdoa mulai 2, 3. Tuhan, kami mengucap syukur sebab Tuhan Engkau baik sehingga pagi ini kami bisa jumpa dalam pembelajaran PKN dan kami berikan materi sedikit kepada anak-anak. Biarlah Tuhan Engkau mampukan kepada anak-anak supaya mereka bisa dapat mengerti sedikit materi yang kami dapat sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus. Materi berakhir hari ini, kami akan jumpa pada pertemuan-pertemuan yang berikut. Tuhan menyertai kami. Terpujilah Tuhan, doa tersebut dan biarlah Tuhan sempurnakan dan dengar permohonan kami. Amin. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Atas perhatiannya Pak Guru sampaikan terima kasih banyak dan Tuhan memberkati kita semua dan kita jumpa pada pertemuan minggu berikut. Hari ini tidak ada tugas ya anak-anak. Oke, Baik, selamat Pak pagi semua anak-anak. Baik Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru, terima kasih. Selamat pagi Pak Guru, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pagi Pak Guru. Sama anak-anak. Salam sehat.